Selamat malam, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rezonta Devin Kaginting dari Fakultas Pertanian, Prodi Keteknikan Pertanian. Di sini saya akan membagikan hasil tugas saya tentang materi dari bab 3. Yang pertama, saya akan menguraikan dengan kata-kata saya sendiri tentang kisah penciptaan dalam Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 3 sebagai suatu kesaksian dan iman dan implikasinya. Kisah penciptaan merupakan awal sejarah kehidupan manusia di dunia sekaligus salah satu bukti akan keberadaan Allah di tengah kehidupan manusia. Kisah penciptaan masih diyakini manusia sebagai suatu kesaksian dan pengakuan iman. Dapat kita lihat juga dari Kejadian 1 ayat 3 yang dimana Yesus Kristus menciptakan bumi dan seluruh isinya sebelum Yesus menciptakan manusia. Dan setelah Yesus menciptakan manusia pada hari ke-6, dia beristirahat pada hari ke-7. Yesus menciptakan manusia karena dia ingin kita menjadi pelengkap dari ciptaannya, serta dan mengembangkan hasil ciptaan Yesus Kristus. Yang kedua, tentang penjelasan dengan kata-kata sendiri makna dari kata segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa manusia sering disebut segambar dan serupa dengan Allah? Karena kita merupakan gambar, bayangan, atau pemiripan dengan Allah yang disebut dengan imago Dei dalam bahasa Ibrani. Selain hendak menunjukkan gambar dan dalam arti unsur-unsur dasar yang dimiliki Allah, juga dimiliki manusia seperti pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, dan hakikat kerja. Gambar Allah merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari manusia walaupun sudah terjatuh ke dalam dosa. Hal ini memampukan manusia rasionalisasi berpikir, bekerja, dan menganalisis. Dan manusia diciptakan dengan cara yang unik serta dipenuhi dengan akal dan pikiran yang dapat digunakan dengan baik, berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, tentang penguraian dengan kata-kata sendiri tugas manusia sebagai makhluk sosial, khususnya sehubungan dengan sesama manusia, pasangan hidupnya, dan perintah untuk beranak cucu. Tugas manusia sebagai makhluk sosial, khususnya dengan sesama manusia, merupakan ruang lingkup yang kecil untuk membangun relasi, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dan dengan kata berinteraksi dengan antar sesama manusia, konstitusi sebagai makhluk sosial itu sangat terlibat jelas. Sebagai orang Kristen, tempat terpenting dalam meletakkan dasar perkembangan fisik, mental, dan rohani anak dan orang tua adalah aktor utamanya yang menentukan kelihatan dasar dini, dan kita diperintahkan untuk beranak cucu agar kita manusia dapat memenuhi bumi dan mengolah alam semesta untuk menyatakan kehadiran Tuhan di bumi dan mempertahankan keturunan supaya berkelanjutan hidup sepanjang masa, tidak lupa untuk berkenan memuliakan Dia dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Dan yang keempat yaitu tentang mendefinisikan konsep manusia sebagai makhluk etis dan mampu menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia. Manusia sebagai makhluk etis karena mempunyai kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Manusia juga diberi kebebasan, yaitu memiliki secara bebas di antara pilihan yang akal, memiliki pertanggungjawaban dalam arti mampu menanggung risiko, dan manusia sebagai pendosa lebih cenderung kepada hal bersifat duniawi yang dinamakan dengan dosa dan lebih sering dikatakan sebagai paradoks. Yang kelima, yang terakhir, yaitu untuk menyajikan dan menganalisis dengan kritis beberapa pandangan non-Alkitab tentang manusia. Manusia, ciptaan yang bertanggung jawab menurut hukum, dengan kata lain, krisis lingkungan hidup yang tidak peduli dengan moral dan etika. Manusia yang kurang peduli pada norma kehidupan dan mementingkan kepentingan pribadi,
Secara teologis dapat diartikan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan, properti dan bait Allah, dan membuat suatu perjanjian dengan Allah. Ada juga manusia yang menolak Allah sebagai Maha Penciptanya dikarenakan berupa hal materialisme dan rasionalisme, dan kurang adanya pengetahuan tentang iman yang mendalam. Sekian hasil tugas saya. Terima kasih, Shalom.